Selamat malam teman-teman semuanya, sembari menunggu teman-teman dari kaum pelapak. Halo, halo Halo, Mbak Fuzi. Syukurlah. Saya khawatir suaranya nggak muncul tadi. udah bisa ya Mas? Oke, iya, sudah mulai bisa sih. Kita mau langsung saja atau nunggu jam 7 nih Mbak Fauzia? Langsung Dua aja menit lagi, udah ini Mas. langsung aja. Oke, selamat malam teman-teman Auriga Nusantara dan teman-teman kaum telapak. Saya Teguh, Teguh Iman Afandi, staf senior komunikasi kaum telapak. Malam ini akan membawakan diskusi yang bertajuk RUU Perampasan Aset. Seperti itu. Dan terima kasih Mbak Fauzia sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber ya Mbak. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, Kaum Telapak itu adalah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada tata kelola kehutanan, penegakan hukum, dan livelihood komunitas terdampak seperti itu. Nah, mungkin Mbak Auriga, sorry, Mbak Fauzia bisa memperkenalkan diri dulu Mbak untuk teman-teman Kaum Telapak yang mungkin hadir dan perlu mengenal Mbak sekilas. Terima kasih Mas Teguh. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Fauzia. Saya adalah salah satu peneliti hukum Yayasan Auriga Nusantara. Yayasan Auriga Nusantara sendiri adalah lembaga NGO yang bergerak di bidang isu lingkungan dan sumber daya alam. Itu mungkin ringkasan perkenalannya, Mas. Oke, terima kasih. Ini saya manggilnya Mbak, Kak, atau nama saja nih? Bebas, Mas. Pau juga. Oke. Fau, oke Fau. Aku panggil Fau aja ya, biar lebih akrab seperti itu. Mungkin sebelum kita diskusi lebih jauh ya Fau ya, mungkin Fau bisa menjelaskan dulu apa itu RUU Perampasan Aset, apa ya ciri khas ya, apa yang khas dari RUU ini dan bagaimana kabar RUU ini di DPR. Silakan Fau. Oke, jadi RUU Perampasan Aset ini adalah RUU yang dirancang yang dimana dalam RUU itu suatu konsep namanya perampasan aset non-convention based, di mana perampasan aset dilakukan oleh negara untuk menguasai atau mengambil alih aset-aset yang berhubungan dengan tindak pidana. Nah, perampasan aset non-convention based ini atau perampasan aset dari jalur perdata ini berbeda dari praktik-praktik perampasan aset yang saat ini berjalan. Saat ini pada umumnya perampasan aset itu dilakukan berhubungan dengan adanya tindak pidana, penegakan hukum tindak pidana. Ini suara azan kedengar masuk ya Mas? Mungkin kita Masuk, tapi suara Fauzia juga terdengar sih. oke. Okay. Nah, kalau sekarang itu perampasan aset itu merupakan salah satu bentuk hukuman atau pemidanaan dari suatu tindak pidana. Berbeda dengan perampasan aset dalam RUU ini. Jadi perampasan aset ini tidak perlu dibuktikan tindak pidana itu oleh pelaku. Jadi kita nggak ngejar pelakunya, tapi kita ngejar asetnya. Nah, apa
yang berbeda dengan RUU perampasan aset ini, sebenarnya perampasan aset melalui jalur perdata ini ada diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Namun itu aturannya hanya untuk tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi saja. Nah, RUU perampasan aset ini memberi ruang perampasan aset oleh negara untuk seluruh tindak pidana yang ancamannya 4 tahun atau lebih. Nah, aset yang dirampas oleh negara ini minimal nilainya 100 juta rupiah. Mungkin itu aja pendahuluannya, Mas, soal perampasan aset. Oke, terima kasih, Val. Untuk teman-teman yang hadir, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada komentar, bisa langsung aja diketik di kolom komentarnya. Nanti kita akan diskusi mengalir saja. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, langsung akan dijawab oleh Fauzia ya. Oke. Lalu, Val, kalau misalnya dikaitkan dengan pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup gitu ya. Apa relevansi RUU ini, Val? Mungkin Val bisa menjelaskan. Oke, jadi penegakan hukum saat sekarang ini baik khususnya di lingkungan dan sumber daya alam, itu yang kita kejar adalah pelakunya, atau kalau korporasinya pelakunya, orang-orang yang ada di korporasinya, itu yang selalu kita kejar. Seringkali kita luput bahwa tindak pidana lingkungan dan sumber daya alam ini ada dampaknya lingkungan, dampaknya sumber daya alam itu sendiri. Yang dimana ketika dampak ekologis dan dampak sosial itu dilupakan, maka sia-sia saja, bisa dianggap tidak efektif gitu. Kerusakan lingkungannya terjadi, cuman upaya untuk memulihkannya ke keadaan semula itu nggak ada gitu, Mas. Jadi kita tentu memerlukan cara agar dampak yang disebabkan oleh lingkungan hidup ini bisa ketemu nih solusinya, bisa berjalan pemulihan lingkungan hidupnya. Nah, RUU perampasan aset ini kan yang akan dikejar itu adalah aset hasil tindak pidana. Contoh dalam korupsi izin perkebunan sawit misalnya. Ada perusahaan yang membuka kebun sawit di dalam kawasan hutan, selama dia tidak memiliki izin dalam kawasan hutan, berarti mereka ilegal dong melakukan perkebunan sawitnya itu. Hasil yang dia peroleh selama beroperasi di dalam kawasan hutan itu, itulah yang harus kita kejar. Aset itu kita kejar. Nah, peruntukannya kita menginginkan ketika aset ini dirampas oleh negara, kita bisa menggunakannya untuk melakukan pemulihan lingkungan. Nah, itu yang mengapa kita perlu untuk mengesahkan RUU perampasan aset ini, apalagi untuk pemulihan lingkungan. Itu tujuannya kenapa RUU perampasan aset ini perlu dalam ruang lingkup tindak pidana lingkungan dan sumber daya alam. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya, aku tarik dulu ke atas ya. Pertama ini tadi ada dari Olvi ya. Apakah RUU perampasan aset ini bisa mengurangi korupsi yang ada di Indonesia? Lalu ada pertanyaan dari Rajo Batua, apakah perampasan aset yang dimaksud hanya untuk korupsi atau bisa untuk tindak pidana lain? Silakan, Paul. Pertanyaan pertama, apakah RUU perampasan aset ini dapat mengurangi korupsi di Indonesia? Secara ideal, bisa saja itu menjadi ancaman bagi koruptor itu sendiri. Karena ketika asetnya kita rampas, maka dia tidak bisa menikmati hasil tindak pidananya yang dia terima sejak dia melakukan korupsi itu. Itu adalah wacana atau idealnya kenapa kita perlu menolong RUU perampasan aset ini. Pertanyaan kedua, apakah RUU perampasan aset ini hanya untuk tindak pidana korupsi saja? Tidak. Jadi dalam RUU perampasan aset yang ada sekarang, itu dia membuka celah untuk seluruh jenis tindak pidana, namun ancamannya 4 tahun atau lebih. Itu Mbak, itu Mas. Jadi tidak hanya untuk tindak pidana korupsi saja. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau memberikan pertanyaan atau masukan, bukan masukan sih, pertanyaan atau komentar maksud saya, terkait RUU perampasan aset ini, bisa banget langsung komentar di kolom komentar ya, langsung masuk aja, seperti itu. Oke, selanjutnya memang situasi penegakan hukum di bidang SDA ini bagaimana sih, Val, sehingga kita perlu RUU perampasan aset ini? Nah, jadi aku mau mencontohkan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi, misalnya kebakaran hutan. Dalam kebakaran hutan itu tren putusannya saat ini itu sangat rendah, Mas. Ini ruang lingkupnya kebakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi gitu.
tren putusannya itu yang dijatuhkan adalah 1 sampai 2,5 tahun penjara. Lalu pidana dendanya itu 1 sampai 2 miliar rupiah. Bahkan dari putusan-putusan yang ada, hanya 3 pidana tambahan yang dijatuhkan kepada korporasi untuk melakukan perbaikan dalam isu lingkungan ini. Padahal kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan itu, kalau kita lihat datanya World Bank dari tahun 2015 sampai 2019, itu jumlahnya triliunan, bahkan sampai angka 75 triliun rupiah. Kalau kita bandingkan pidana 1 sampai 2 miliar pidana dendanya, lalu kemudian pidana penjaranya hanya 1 tahun sampai 2 tahun penjara, dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan, itu sangat jomplang sekali, Mas. Makanya, nah, RUU perampasan aset ini kan memberikan celah atau membuka ruang kepada tindak pidana yang proses penegakan hukumnya sudah berjalan begitu. Namun ada aset-aset yang belum dirampas. Nah, ini bisa diterapkan apabila misalnya putusan pidananya rendah, lalu tidak ada memberikan pidana uang, menjatuhkan pidana uang pengganti, lalu tidak ada juga menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan. Nah, jalur perampasan aset ini bisa kita gunakan, jaksa pengacara negara bisa mengajukan perampasan aset yang mana nantinya apabila kebakaran itu menyebabkan kerugian negara, maka itu pasti hasil perampasan asetnya akan dimasukkan ke kas negara. Namun apabila ada korban-korban dalam tindak pidana kebakaran hutan ini, misalnya ada masyarakat, lalu misalnya ada pihak-pihak yang dirugikan, nah hasil perampasan aset ini diharapkan bisa digunakan untuk memberikan penggantian terhadap penggantian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri. Itu aku contohnya kejahatan kebakaran hutan. Dalam perdagangan satwa ilegal misalnya kita contohkan, itu pidana penjaranya juga rendah sekali. Lalu kemudian dendanya bahkan maksimal denda dalam undang-undang maksimal denda yang bisa ditagihkan itu 100 juta rupiah, Mas. Sangat kecil sekali kalau kita melihat dari kerugian ekosistem, kerugian satwa, pemulihan satwa yang di dalam perdagangan satwa, tentu satwanya menjadi korban. Untuk biaya pemulihan satu ekor monyet ekor panjang aja misalnya itu bahkan sampai ratusan juta rupiah untuk pemulihannya. Tentu kita perlu untuk menelusuri aset-aset dari tindak pidana lingkungan ini, Mas. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih, Val, dari Sulaiman El Kadiri. Bagaimana sistem hukum mengatasi masalah penyalahgunaan wewenang dalam perampasan aset? Apa konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi seseorang yang terlibat dalam perampasan aset ilegal ini? Silakan, Val. Konsekuensi hukumnya. Nah, kalau RUU ini kan mengatur, ruang lingkup RUU ini mengatur siapa yang berwenang melakukan perampasan aset, lalu apa saja syarat-syarat perampasan aset itu dapat dilakukan, lalu kemudian upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh seseorang yang merasa asetnya itu tidak ilegal. Dia bisa mempertanggungjawabkan bahwa aset itu adalah aset miliknya. Ada upaya-upaya itu yang ditempuh. Tentu kita tidak ingin merampas aset seseorang secara melanggar aturan hukum. Nah, aturan undang-undang perampasan aset inilah menjadi payung hukum agar perampasan aset dilakukan oleh negara sesuai dengan koridor hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia yang ada. Oke. Terus ada lagi nih dari alternatif way is right there. Apakah RUI mewajibkan APH menggunakan RUU ini untuk menindak tindak pidana? Oke. Kalau di rancangan undang-undang ini kan menyatakan bahwa perampasan aset ini tidak menghalangi adanya penindakan atau penyelidikan penegakan hukum pidana soal tindak pidana itu. Nah, yang perampasan aset ini memberikan kewenangannya kepada para penegak hukum. Dalam hal ini adalah jaksa pengacara negara. Namun, apa yang ada di draft RUU perampasan aset ini perlu tetap dikaji soal kewenangannya, soal lembaga mana yang berwenang dalam memproses perampasan aset, lalu soal ruang lingkup perampasan aset ini, draft ini perlu masukan dan catatan walaupun kita mendorong pengesahannya.
catatan itu juga perlu dalam rancangan RUU perampasan aset ini. Ya, jadi memang draft ini karena masih draft, jadi segala catatan kritis itu masih Ya, terbuka ya, Fau ya. Ini Vetuska, ada pertanyaan lagi, apa sih pentingnya RUU perampasan aset ini? Kan katanya udah banyak undang-undang yang mengatur soal penyitaan. Tadi mungkin di awal Fau udah menjelaskan sedikit ya, jadi mungkin bisa diperdalam lagi nih Fau nih. Apa ya betul. pentingnya RUU perampasan aset ini? Betul sekali bahwa banyak aturan yang mengatur soal penyitaan dan perampasan dalam kitab undang-undang hukum pidana itu ada, dalam undang-undang tipikor ada, undang-undang tindak pidana pencucian uang ada. Cuman yang dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang dan korupsi itu skopnya kan memang tindak pidana korupsi begitu. Nah, sedangkan RUU perampasan aset ini ruang lingkupnya lebih besar. Semua tindak pidana yang memiliki ancaman 4 tahun atau lebih, itu aset yang berhubungan dengan tindak pidananya bisa dirampas. Lalu yang kedua adalah RUU perampasan aset ini kami rasa perlu menjadi suatu tools untuk mengubah environment atau ekosistem yang ada saat ini. Penegakan hukum pidana kita saat ini sangat berfokus kepada orang. Nah, ketika orangnya meninggal, ketika orangnya kabur, ketika orangnya atau pelakunya itu diputus lepas, kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, RUU ini memberi ruang itu ketika misalnya seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang diduga tindak pidana itu menghasilkan suatu keuntungan yang bernilai ekonomis, maka RUU perampasan aset ini bisa dilakukan begitu. Ya, Mas. Mas. Oke, ya, iya, 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 iya. Ini saya ada pertanyaan lagi nih dari jalur pribadi nih. Ya. Apakah dengan adanya RUU perampasan aset dapat memastikan bahwa aset yang dirampas eh, dapat dikembalikan kepada negara gitu, khususnya kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan hidup atau sumber daya alam. Nah, ini mungkin bisa nyambung ya dengan pertanyaan Naba Kalol, kalau yang menderita kerugian adalah masyarakat, misalnya kayak korupsi bansos, apa hasil perampasan aset bisa langsung diterima oleh masyarakat yang rugi gitu, Val? Oke, sorry. Oke, jadi ketika aset itu awalnya kan ditelusuri, lalu kalau misalnya perlu upaya penyitaan dan pemblokiran itu dilakukan. Lalu ketika misalnya memang terbukti bahwa aset itu berkaitan dengan tindak pidana merupakan aset ilegal yang diperoleh secara ilegal, maka itu ada sistemnya, bisa dilakukan lelang oleh jaksa dilelang, hasilnya bisa masuk ke PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Itu untuk kerugian negara atau perekonomian negara itu kasih masuk sana. Namun apabila ternyata dalam tindak pidana ini ada pihak yang dirugikan, misalnya ada masyarakat yang dirugikan, nah jaksa bisa memohonkan penggunaan hasil perampasan aset ini untuk mengembalikan kerugian-kerugian kepada korban. Itu Mas. Jadi sangat dibuka ruang itu dan kita pasti akan mendorong itu juga untuk penggantian kepada korban. Memang ini jadi catatan penting juga selama ini penegakan hukum kita yang pertama mengejar orangnya, lalu kemudian ada asetnya, cuman asetnya itu diambil oleh negara, masuk kas negara. Tapi nanti kan setelah masuk PNBP, duitnya bercampur. Apakah bisa digunakan untuk korban atau tidak? Nah, kita mulai dari hukum acara perampasan aset ini, kita akan coba dorong itu jadi aset yang dirampas bisa digunakan oleh untuk pengembalian ganti rugi kepada masyarakat misalnya, atau kepada pemulihan lingkungan misalnya, atau pihak-pihak yang dirugikan dalam tindak pidana itu. Itu sebenarnya idealnya perampasan aset itu dilakukan. Tapi apakah yang Fauzia Fauzia sampaikan itu sudah termasuk di RUU ini, Fauzia? Dalam ini ada beberapa poin soal bagaimana aset itu masuk ke PNBP, caranya bagaimana itu ada. Lalu apabila ada pihak ketiga yang keberatan, atau apabila jaksa atau ada para pihak yang ingin menggunakan aset atau maksudku adalah pihak-pihak yang dirugikan oleh tindak pidana ingin meminta ganti rugi terhadap itu, ada dalam draft ini. Cuman mungkin belum sempurna
Karena kita tahu bahwa ruang lingkupnya itu adalah seluruh tindak pidana yang ancamannya lebih dari 4 tahun. Banyak tindak pidananya kan Mas, ada tindak pidana lingkungan hidup, lalu ada tindak pidana biasa, lalu ada tindak pidana perdagangan orang. Nah, kita perlu mekanisme bagaimana baiknya agar seluruh tindak pidana atau orang-orang yang dirugikan itu bisa menerima ganti ruginya. Nah, mekanisme itu yang belum ada dalam RUU ini, karena RUU-nya sangat general sekali soal tindak pidananya. Begitu. Iya, kalau dari segi advokasinya, Val, apakah aku nggak tahu nih, apakah DPR ya sangat terbuka dengan masyarakat sipil terkait dengan masukan-masukan seperti ini atau gimana, Val? Nah, ini adalah salah satu kanal yang kami inginkan begitu, bahwa masyarakat sipil saat ini memang sedang mendorong ini. Nah, perkembangannya saat ini RUU ini pada 4 Mei 2023. Jadi aku flashback dulu. RUU Pramuka ini adalah undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah. Nah, untuk draftnya berarti dari pemerintah. Draft dan surat perintah presidennya itu sudah masuk ke DPR 4 Mei 2023. Namun hingga saat sekarang itu surat perintah presidennya belum dibacakan dalam rapat paripurna. Lalu kemudian di awal Oktober hingga 31 Oktober ini DPR lagi masa reses. Di bulan November itu akan ada lagi rapat kerja pertama. Nah, kami ingin melihat sekaligus mendorong masyarakat sipil sedang memantau dan mendorong gitu, melihat bagaimana DPR soal RUU perampasan aset ini. Teman, kalau kita bandingkan dengan proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja, kita bandingkan ya prosesnya, lamanya. Dua RUU ini sama-sama RUU yang diusulkan oleh pemerintah. Cuman RUU Cipta Kerja, walaupun bagaimana pro dan kontranya, itu sangat cepat sekali. Sepertinya DPR dan pemerintah sama-sama menginginkan undang-undang ini segera disahkan. Berbeda dengan perampasan aset ini, gitu, Mas. Di Mei 2023 itu pemerintah seperti sangat semangat sekali mendorong RUU ini, lalu sampai sekarang belum dibacakan oleh DPR. Lagi masa reses sekarang November, kita lihat bagaimana masih ada harapan itu. Cuman kita juga khawatir karena sekarang ini sudah mulai fokusnya sudah mulai bercabang begitu ya Mas. Ada masa kampanye. Nah, kita pengen melihat. Namun walaupun situasinya begitu, kami ingin RUU ini tetap dikawal, lalu kajian akademisnya tetap berjalan sehingga RUU ini bisa disahkan dan penyempurnaan draftnya bisa dilaksanakan. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi ya dari penonton kita. Apakah keberadaan RUU perampasan aset ini sebagai tools untuk memiskinkan para koruptor? Gimana Val melihatnya, Val? Kalau untuk memiskinkan, mungkin kalau kita sering bilang kita harus memiskinkan koruptor, mungkin tidak itu sebenarnya. Cuman bisa jadi karena aset yang digunakan selama tindak pidana itu berlangsung, lalu aset yang dihasilkan saat tindak pidana korupsi itu terjadi, bahkan ketika aset itu sudah berubah bentuknya, sudah diperjualbelikan atau sudah dihibahkan, bukan diperjualbelikan, sudah dihibahkan atau bentuknya diubah dari uang menjadi saham, dari uang menjadi aset, atau dihibahkan kepada orang lain, atau dihibahkan kepada keluarga, penelusuran aset itu masih dimungkinkan. Nah, itu masih bisa diambil oleh negara. Itu adalah suatu harapannya dan suatu idealnya begitu. Itu bisa jadi ketika misalnya ternyata asetnya banyak dari hasil tindak pidana, ya bisa aja si koruptornya bisa jadi miskin. Kemungkinan itu bisa aja terjadi. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang menarik dari jalur pribadi ya. Apa aja sih contoh kejahatan di sektor lingkungan, di lingkungan hidup yang bisa dijerat dengan RUU perampasan aset? Apakah ini general untuk semua kasus lingkungan hidup atau hanya isu spesifik di sektor kehutanan misalnya? Karena di RU-nya sudah menjelaskan bahwa tindak pidananya semua jenis tindak pidana bisa dijerat oleh RUU perampasan aset ini. Tapi memang catatannya adalah ancaman penjaranya 4 tahun
atau lebih. Itu satu, berarti semua sektor bisa aja. Kalau ancamannya 4 atau lebih, bisa aja kita pakai RUU perampasan aset. Lalu kemudian asetnya itu nilainya minimal 100 juta rupiah. Itu poin kedua. Itu pertanyaan, ini lupa tadi, ulang lagi dong pertanyaannya, Mas. Pertanyaannya mana? Yang terakhir Yang ini. jalur pribadi. Iya. Iya, apakah RUU perampasan aset ini apakah ada kasus yang di bidang kejahatan lingkungan atau SDA ini bisa dijerat dengan undang-undang RUU perampasan aset ini gitu, atau hanya spesifik itu hanya untuk isu di lingkungan yang kehutanan seperti itu. Kayak tadi kan Fauzia kayak kebakaran hutan kayak gitu kan tadi di awal. Menurutku bisa semuanya yang ancamannya 4 tahun di atas atau lebih. Misalnya contohnya korupsi izin. Nah, di korupsi izin, misalnya kalau perampasan aset yang sekarang itu kan berjalannya jalur hukum penegakan hukum pidana. Misalnya contohnya di kasus Surya Ramadi. Aku ambil contoh kasus Surya Ramadi. Di kasus Surya Ramadi itu jaksanya kan melakukan penelusuran aset, dan di putusan tingkat pertama itu hakimnya mengabulkan perampasan aset untuk sebagai pengganti. Maksudnya gini, pelakunya dihukum membayar uang pengganti, bukan uang pengganti, mengganti kerugian negara dan perekonomian negara sebesar 40, totalnya 42 triliun rupiah kalau aku nggak salah angkanya. Nah, ketika terdakwa tidak dapat membayar 42 triliun rupiah, maka aset-aset yang sudah disita oleh jaksa penuntut umum dapat dirampas oleh negara untuk membayar kerugian 42 triliun rupiah itu. Itu kan isi putusan tingkat pertamanya. Namun di tingkat kasasi, mahkamah berpendapat lain. Dibatalkan 39 triliun penggantian uang kerugian negaranya itu. Kita lihat dari proses perampasan aset jalur penegakan hukum pidana, perampasan aset itu berupa pemidanaan yang pertama, lalu perampasan aset yang dilakukan adalah untuk sebagai jaminan uang pengganti atau kerugian yang dibebankan kepada terdakwa. Nah, lalu di jalur hukum pidana bisa saja prosesnya lama, panjang, karena harus terbukti dulu pelakunya ini. Kemudian bisa saja sudah lama dan tidak tereksekusi begitu. Sedangkan di jalur perampasan aset non-convention base ini tidak ada keharusan untuk membuktikan bahwa pelaku itu melakukan tindak pidana. Ketika aset itu diduga merupakan hasil tindak pidana, maka perampasan aset dapat dilakukan. Jadi ketika proses perampasan aset perdata itu mulai, judulnya itu adalah negara versus aset. Misalnya negara versus 39 triliun rupiah begitu. Nah, orang yang merasa memiliki 39 triliun rupiah ini bisa mengajukan keberatan atas adanya penyitaan atau pemblokiran yang dilakukan oleh negara. Ketika dia bisa membuktikan dan memberi keterangan bahwa aset yang dia dapat itu adalah legal, maka negara akan mengembalikan aset yang disita atau diblokir tersebut. Namun apabila ternyata itu tidak ada yang keberatan, sepanjang penyitaan itu tidak ada yang keberatan dalam jangka waktu yang dibutuhkan oleh RUU perampasan aset ini, maka negara bisa merampas itu. Jadi ketika misalnya suatu kasus tindak pidana itu tidak bisa berjalan karena pelakunya kabur, lalu pelakunya meninggal dunia, lalu pelakunya diputus lepas, maka negara bisa merampas aset itu melalui jalur perdata tadi. Jadi tanpa pelakunya dinyatakan bersalah atau pelakunya kabur ke luar negeri, kita nggak bisa menangkap pelakunya, kita bisa merampas asetnya, menyita asetnya. Lalu nanti akan ada pemberitahuan bahwa sedang ada nih sidang negara Indonesia versus aset begitu. Nah, ketika selama proses yang jangka waktu itu tidak ada satupun yang keberatan dengan penyitaan itu, maka otomatis itu akan dirampas oleh negara. Itu. Oke, gitu. Jadi intinya sih poinnya kalau memang aset atau hartanya itu legal, didapat dari sumber-sumber yang benar gitu ya, nggak perlu takut dengan RUU ini ya. Iya, betul. Oh ya. Oke.
Ada lagi mungkin teman-teman dari peserta yang mau komentar atau bertanya, kita masih membuka kesempatan. Sampai jam berapa kita nih, Fau, nih? Enaknya ya? Sampai Hmm, tutup. sampai tutup. Aduh, tutup ya berapa ya, Mas? Iya. Ya pokoknya kurang lebih ya 45 menit Iya. ya, 45 menit mungkin ya kita ya. Oke, oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya akan bertanya nih sama ke Fauzia. Fau, kan Fau udah membaca ya RU ini. Ada nggak sih catatan-catatan kritis Fau terkait RU ini yang mungkin harus jadi perhatian kita bersama? Seperti itu. Oke, jadi yang pertama kalau RUU ini kan eh, perampasan asetnya dapat dilakukan sepanjang misalnya pelakunya kabur, lalu pelakunya meninggal dunia. Catatannya adalah bisa nggak sih lebih dibuka lebih luas lagi? Hmm, Misalnya pelakunya masih ada di Indonesia, masih hidup hmm, begitu. Cuman jalur penegakan hukum pidana tetap berjalan, namun perampasan hmm, asetnya juga berjalan. Itu kemudian satu. Yang kedua, di dalam RUU ini kan untuk lembaganya itu masih berpusat di kejaksaan, ya. Berpusat di kejaksaan. Lalu bagaimana kalau misalnya perampasan aset ini kan sebenarnya sudah dijalankan oleh KPK juga, lalu di ya beberapa tindak pidana khusus lainnya punya pengelola asetnya masing-masing begitu ya, Mas. Apakah apakah mekanisme atau lembaga yang ada RUU ini sudah ideal atau tidak? Kemudian soal pengelolaan aset. Jenis aset ini kan banyak macamnya ya, Mas. Aset itu tidak hanya bentuknya properti, bahkan aset itu bisa perusahaan, bisa perkebunan sawit, bisa rumah sakit begitu. Kalau kita bicara lagi jenis-jenis aset itu bisa saham, lalu bisa apa namanya eh, kripto, begitu-begitu. Jadi hmm, ketika jenis asetnya bermacam-macam, bagaimana sih caranya nilai asetnya itu menjamin nilai asetnya itu tidak turun dalam proses persidangan perampasan aset ini berjalan begitu. Itu catatannya. Lalu kemudian siapa yang mengelola aset ini? Kan uh, berbeda asetnya, perawatan dan pengelolaannya kan tentu berbeda juga begitu. Lalu ya hal-hal teknis itu mungkin belum terjabarkan dalam RUU ini. Bahkan beberapa diskusi bersama teman-teman koalisi juga bahkan menyarankan langkah lebih baiknya perampasan aset ini proses pembahasannya bersamaan dengan pembahasan peraturan pemerintahnya atau peraturan teknisnya. Jadi berkesinambungan begitu caranya, bagaimana siapa yang bisa melakukan perampasan aset ini, siapa lembaga mana yang berwenang mengelola, hmm. menghitung, begitu Mas, lebih hal teknis begitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ada beberapa catatan kritis siapa yang mengelola dan bagaimana menjamin nilai asetnya itu tidak turun gitu ya. Oke, apakah teman-teman punya pertanyaan lagi? Kita masih ada di sini, Cek. Oke. Nah, ini ada DM lagi nih, Mbak Fauzia nih. Anggap ya dari Susi ya namanya. Sebagai orang awam nih, mengapa penting kita untuk tahu perampasan aset? Kenapa orang awam tuh mesti paham tentang RUU perampasan aset ini, Val? Karena kan gini, kenapa kita harus tahu soal perampasan aset ini? Karena tindak pidana itu pasti ada kerugian yang ditimbulkan ya, Mas. Hmm. Langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya tindak pidana korupsi begitu. Ketika korupsi yang berjalan adalah yang dilakukan adalah korupsi pembangunan, walaupun kita tidak secara langsung merasakan dampak dari korupsi itu, kita adalah korban di sini. Lalu kita Hmm. harus memastikan bahwa para koruptor itu mengembalikan uh, kerugian yang ditimbulkannya, itu satu. Yang kedua, kita harus memastikan juga para koruptor ini tidak menikmati hasil korupsinya Hmm. tadi. Karena motivasi dari seseorang melakukan korupsi adalah ada motif ekonomi, kan? Ada Hmm. motif keuangan yang diperoleh.
ketika dia hanya mendapatkan pidana badannya saja, tapi dia masih bisa menikmati hasil keuntungan dari korupsinya itu, tentu ya sama saja gitu. Nah, bahkan untuk melakukan proses penegakan hukum yang berjalan, ratusan juta rupiah juga hilang. Untuk menegakkan hukum kita juga perlu dana, membayar penyidik, membayar ini kan, maksudnya untuk memproses itu kita perlu uang, perlu dana yang dikorbankan. Lalu kita mau biarkan saja mereka itu menikmati hasilnya, bahkan negara rugi. Untuk menegakkan hukum saja negara rugi begitu. Nah, mungkin memang RUU perampasan aset ini tidak terlalu, isunya tidak terlalu langsung kepada masyarakat. Namun yang bisa menjadi perhatian kita bersama adalah dorongan kita, yaitu ketika RUU perampasan aset ini disahkan, harus dipastikan bahwa aset yang dirampas itu dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk ganti kerugian yang dialami oleh korban-korban dalam tindak pidana ini. Tindak pidana tersebut. Kalau misalnya tindak pidana perdagangan orang itu harus mendapatkan ganti rugi secara fisik atau apa yang hal-hal yang dia rugikan secara material ataupun imaterial begitu. Di lingkungan juga begitu. Masyarakat yang dirugikan karena tindak pidana korupsi pun juga seharusnya mendapatkan ganti kerugian soal itu. Itu yang seharusnya membuat kita harus aware terhadap RUU perampasan aset ini. Iya, jadi memang publik itu harus peduli ya, agar ada efek jerak buat korupsi juga gitu. Karena kita banyak pengalaman korupsi udah hukumannya ringan, tapi hartanya juga ternyata melebihi biaya dia menyewa pengacara misalnya. Iya, betul. Seperti itu ya. Itu bahkan kepemilikan asetnya itu bisa jadi bukan atas nama dia sendiri. Banyak modus-modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, menggunakan nama istrinya, menggunakan nama anaknya, menggunakan nama sepupunya, menggunakan nama asisten rumah tangganya. Nah, perampasan aset itu salah satu tahapannya adalah penelusuran aset. Nah, itu di penelusuran itulah nanti penyidik atau itu akan menelusuri aset-asetnya ini kemana, perubahan bentuknya sudah seperti apa, dipergunakan seperti apa. Misalnya dia menggunakan hasil tindak pidana korupsinya menjadi saham di suatu perusahaan, lalu kemudian membangun rumah sakit misalnya, lalu kemudian banyak bentuk yang mereka lakukan terhadap hasil tindak pidana yang mereka pergunakan, yang mereka hasilkan begitu. Ya, ini menarik ya, Fauzia. Saya jadi timbul pertanyaan kalau ternyata aset itu dialihkan ke dalam institusi-institusi sosial seperti tempat ibadah, sekolah gitu ya, atau mungkin rumah sakit tadi Fauzia bilang. Apakah itu akan dirampas oleh negara juga atau gimana? Mungkin yang dialihkan itu adalah pengelolaannya ya Mas. Misalnya rumah sakit itu diambil alih pengelolaannya oleh negara. Nah, itu seperti itu yang menurutku perlu untuk dikaji lebih dalam lagi dari perampasan aset. Misalnya kalau perusahaan begitu, bentuknya perusahaan, bagaimana negara, namun dalam perampasan aset membuka ruang pihak ketiga untuk mengelola. Jadi pihak ketiga bisa aku lupa menteri apa memberikan izin atas pengolahan itu selama proses berjalan. Jadi pengolahannya diambil alih oleh negara bisa mengolah sendiri atau negara untuk pengolahannya dikelola oleh pihak ketiga. Atau kemudian asetnya diubah bentuknya menjadi uang atau begitu. Pokoknya ada tiap hal. Cuman RUU ini belum menjangkau secara lebih teknis sekali karena kita perlu mengklarifikasi aset mana yang harus dirubah menjadi uang, aset mana yang bisa dikelola oleh negara begitu. Kalau misalnya asetnya adalah sapi atau hewan begitu, kan bisa saja dijual. Iya, betul. Begitu kan akan lebih banyak lagi beban negara ketika mengelola aset-aset seperti itu. Oke, itu iya. Jadi intinya memang ini prediksi FAU berarti ya ketika asetnya maksudnya ketika koruptor mengalihkan asetnya ke institusi sosial, prediksi Fauzia akan dialihkan pengolahannya, Fauzia. Atau gimana? RUU juga kan sih Oh, Mas, dalam RUU disebutkan. Oh, oke. oleh pihak ketiga memungkinkan hal itu. Memungkinkan. Oke. Cuman secara teknisnya bagaimana
lebih teknis lagi itu perlu kajian dan akan lebih dibahas lagi sih menurutku. Oh, ini ternyata ada pertanyaan lagi, tapi iya nih, oke, ada pertanyaan lagi ternyata. Bentar, bentar, bentar ya, bentar. Bentar, bentar. Ternyata, oh ini nih, alternative ways right there. Kira-kira kenapa para penyidik enggan memakai TPPU untuk memberantas kejahatan lingkungan? Terus, mana lagi? Oh ini dari Nabakalol ya. Masyarakat awam bisa apa biar RU ini disahkan? Jadi ini kita masyarakat sipil mesti ngapain nih? Oke. Terus, oke. Nah ini kalau oh ternyata banyak ya. Nggak jalan ininya ya. Tadi apa komentarnya. Nah ini kalau Nabakalo nanya lagi untuk kasus penipuan seperti first travel, korbannya bisa dapat kerugiannya bisa balik nggak kalau dengan RU perampasan aset ini? Gitu. Oke. Itu dulu deh. Ya. Yang Jadi yang dari yang pertama, aku nggak tahu ya tentang TPPU itu berkaitan dengan diskusi kita apa enggak gitu. Kenapa penegak hukum malas menggunakan TPPU dalam kejahatan dalam apa menindak kejahatan lingkungan gitu ya. Terus yang kedua dari Nabakalol ini apa yang mesti masyarakat sipil lakukan supaya RU ini disahkan dan apakah kalau misalnya kasusnya seperti kasus first travel, masyarakat bisa dapat duitnya balik gitu. Silakan. Ya, aku jawab yang dari yang ini. First travel, masyarakat yang contohnya di kasus first travel, akhirnya bisa balik. Bisa, kalau dalam prosesnya itu diajukan oleh jaksanya bahwa perampasan aset ini digunakan untuk kerugian masyarakat. Tentu nilainya harus bisa dihitung begitu. Yang kedua, masyarakat sipil harus Masyarakat apa? sipil bisa apa supaya RU ini disahkan? Masyarakat sipil bisa mendorong, maksudku ketika misalnya isu ini bergulir di beberapa diskusi-diskusi, bisa aware soal ini, lalu juga ketika kita sama-sama aware dan mendorong RUU ini, diharapkan tentu DPR juga merasa bahwa oh masyarakat mendorong RUU ini begitu. Maksudnya kita juga perlu untuk mengkampanyekan, bisa jadi, bisa kampanyekan sangat bisa sekali, lalu kemudian mencoba berdialog dengan beberapa berdialog, maksudnya adalah mencoba melihat apakah pandangan pemerintah itu setuju dengan RUU ini atau tidak begitu, membuka ruang-ruang itu, membuka diskusi-diskusi itu di publik juga bisa, mengawal bisa, jangan sampai isu RUU perampasan aset ini timbul tenggelam begitu. Kita perlu mengawal RUU ini. Kita perlu mengawal, maksudnya tidak hanya dari prosesnya saja yang mendorong RUU ini, kemudian juga mengawal apakah aturan yang diatur itu sudah baik atau perlu catatan begitu. Itu masyarakat sipil bisa melakukan itu. Lalu yang ketiga, mengapa penyidik jarang menggunakan tindak pidana pencucian uang dalam kasus lingkungan? Menurut saya pribadi mungkin karena kalau TPPU yang sekarang itu ketika kita ingin menjatuhkan tindak pidana pencucian uang, kita perlu membuktikan dulu kejahatan asalnya apa, tindak pidana asalnya apa. Lalu kemudian paradigma atau budaya apa ya, pendekatan yang dilakukan saat sekarang itu masih terhadap orangnya begitu. Karena di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang kan membuka ruang bahwa ketika hasil tindak pidana itu telah diubah bentuknya berbentuk saham, properti, itu bisa dirampas untuk membayar ganti kerugian terhadap negara. Banyak persoalan sebenarnya dalam tindak pidana lingkungan ini soal ukuran atau formula menghitung perekonomian negara dalam tindak pidana lingkungan misalnya, itu para hakim masih berbeda-beda pemahamannya.
Lalu misalnya bisa saja tidak semua jaksa yang mengawinkan, tidak semua penuntut umum yang mengawinkan tindak pidana lingkungan hidup dengan TPPU, karena harus ditelusuri lagi aset-asetnya dalam bentuk apa saja. Tentu kita berharap bahwa aparat penegak hukum kita bisa memaksimalkan aturan-aturan yang sudah ada saat ini dan juga perampasan aset ini. Ya, ini ada pertanyaan nih dari Ralu ya. Uh, nih di rentang waktu yang sudah menjelang pemilu nih, seberapa mungkin menurut FAO ya RUU perampasan aset disahkan jadi undang-undang nih? Kalau kita lihat dari waktu sampai 31 Oktober ini DPR masih dalam masa reses. Awal November mereka akan ada rapat kerja. Di minggu kedua November sudah mulai kampanye. Kalau kita posisinya mungkin 50-50 ya, bisa saja disahkan dalam masa periode pemerintahan yang kurang dari setahun ini. Tapi apabila itu tidak terjadi di periode tahun ini, maka kita tetap harus mendorong di periode 2024 nanti bahwa walaupun pesannya adalah kita tidak hanya mendorong mengesahkan, cuman kita mendorong mengesahkan, namun kita juga tetap membuka dialog-dialog akademis dan merangkum draft ini menjadi lebih baik begitu. Jadi 50-50. Kalau aku sih 50-50, tapi harus optimis, tapi tetap harus juga melakukan rencana. Generasi optimis ya, Fau ya ini ya. Gitu sih. Iya, ini ada pesan dari Rajo Batuah ya. Dia minta apa pesan-pesan Fau untuk anak-anak muda soal perampasan aset. Gitu. Ya, untuk anak-anak muda yang pertama aware soal isu ini, bahwa ini adalah suatu upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah para pelaku tindak pidana menikmati hasil tindak pidananya. Ketika mereka tidak bisa menikmati hasil tindak pidananya, maka mereka akan jera melakukan itu. Apalagi tindak pidananya bermotif ekonomi. Motivasinya adalah ekonomi begitu. Ketika asetnya dirampas, ya mereka tidak akan menikmati hasilnya. Tentu kita sebagai anak muda perlu untuk aware isu ini, mengawal isu ini, mendorong RUU ini disahkan oleh DPR dan pemerintah begitu, dan juga aware terhadap apa yang diatur dalam RUU ini. Mungkin kalau teman-teman ingin membaca RUU-nya, teman-teman bisa buka di websitenya PPATK, draft RUU perampasan aset. Itu adalah draft terakhir RUU perampasan aset. Ketika ini nanti akan dibahas di DPR, kita bisa mengawal sama-sama isunya. Lalu kemudian bagi teman-teman yang aktif berorganisasi atau berkomunitas, ini bisa menjadi isu yang teman-teman kembangkan mungkin gitu bersama masyarakat sipil yang memang fokus terhadap isu ini, dan koalisi masyarakat sipil sendiri terbuka untuk teman-teman yang ingin bergabung dalam pergerakan sahkan RUU perampasan aset ini. Mantap. Nah ini ada satu pertanyaan nih, jalur pribadi juga dari Sarah ya. Nih, jika RUU ini, amin-amin ya, misalnya disahkan, bagaimana peran organisasi masyarakat sipil nih ke depannya supaya RUU undang-undang ya perampasan aset ini nantinya tidak tanda kutip masuk angin gitu, biar bergigi. Apa yang organisasi masyarakat sipil harus lakukan gitu? Dalam proses saat sekarang itu kan masih belum dibahas di DPR RI. Memungkinkan koalisi masyarakat sipil untuk memberikan masukan terhadap draft RUU ini begitu. Nah, ketika RUU-nya sudah disahkan, tentu kita sadari bahwa RUU ini dapat berjalan apabila pemahaman antara penegak hukum itu sama, semangatnya sama. Nah, itulah yang diharapkan sebenarnya. Perlu adanya penyerataan semangat dan persepsi soal RUU perampasan aset ini. Gitu. Sebenarnya kan tadi aku bilang bahwa RUU perampasan aset ini menjadi tools agar penegakan hukum yang berjalan saat sekarang hanya berfokus kepada orang menjadi kepada aset. Nah, semoga dengan undang-undang ini disahkan, paradigma soal penegakan hukum itu pun juga bergeser bahwa aset itu juga perlu untuk dirampas, gitu. Perlu untuk
dipulihkan penggunaannya bisa kepada masyarakat yang dirugikan, bahkan untuk mengembalikan kerugian negara itu sendiri. Mungkin itu saja, Mas. Oke, Fauzia, nggak terasa udah 45 menit kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Mungkin sedikit kesimpulan ya dari saya buat kita semua bahwa meskipun situasi saat ini sedang euforia pencapresan ya, jangan sampai kita kendor mengawal RUU ini karena ternyata RUU perampasan aset ini penting banget dan bisa memberikan efek jerak ya kepada pelaku-pelaku tindak kejahatan gitu yang terorganisir kayaknya ini bisa ya Fauzia ya. Oke, mungkin itu saja Fauzia. Terima kasih atas waktunya. Semoga RUU ini segera disahkan oleh DPR dan tidak hanya fokus pada pemilu. Oke, sampai jumpa teman-teman semua. Selamat malam. Sampai jumpa Fauzia. Ini siapa yang matiin jadi liftnya? Bareng-bareng matikan juga boleh, Mas Teguh. Oh iya, oke. Ya, makasih ya, Fauzi ya. Malam. Malam.